Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan separatis yang muncul pada tahun 1963 dengan tujuan memisahkan Papua dari Republik Indonesia dan mendirikan negara Papua yang merdeka dan berdaulat. Sejak awal kemunculannya, OPM telah menjadi tantangan serius bagi stabilitas nasional dan kedaulatan wilayah Indonesia, khususnya di kawasan timur. Gerakan ini tidak berdiri sebagai satu entitas tunggal, melainkan terdiri dari 3 elemen utama. Kelompok bersenjata yang kerap melakukan aksi kekerasan di wilayah Papua, kelompok demonstran yang menyuarakan aspirasi kemerdekaan melalui aksi-aksi unjuk rasa di dalam negeri, dan kelompok yang beroperasi dari luar negeri untuk mencari dukungan internasional bagi perjuangan mereka. Kelompok bersenjata OPM secara konsisten melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan dan infrastruktur publik yang seringkali berdampak pada warga sipil. Aksi-aksi kekerasan ini menimbulkan ketakutan dan instabilitas di daerah-daerah terpencil Papua, membuat pemerintah harus menyiagakan kekuatan militer dan kepolisian untuk menjaga keamanan. Di sisi lain, kelompok demonstran OPM memanfaatkan ruang demokrasi yang ada di Indonesia untuk menyuarakan aspirasi politik mereka, meskipun tak jarang aksi-aksi tersebut menimbulkan gesekan sosial. Sementara itu, kelompok di luar negeri menjalankan diplomasi informal dengan berbagai lembaga internasional dan negara-negara asing guna memperoleh simpati dan legitimasi bagi perjuangan kemerdekaan Papua. Pemerintah Indonesia, sejak era Orde Lama hingga pemerintahan sekarang di bawah Presiden Prabowo Subianto, terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI, termasuk Papua. Latar belakang militer Presiden Prabowo menjadikan pendekatan keamanan sebagai salah satu prioritas utama. Namun demikian, pemerintah juga mengedepankan pendekatan diplomatik dan kerjasama internasional. Salah satu upaya penting adalah memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini, agar tidak menjadi tempat aman bagi aktivitas OPM di perbatasan. Kolaborasi lintas batas ini mencerminkan keseriusan Indonesia dalam menghadapi ancaman separatisme. Salah satu isu sensitif yang terus bergulir di tengah masyarakat Indonesia adalah dugaan keterlibatan Australia dalam mendukung gerakan separatis Papua. Kedekatan geografis Australia dengan Papua serta sejarah hubungan diplomatik yang kadang memanas membuat kecurigaan ini tak kunjung padam. Terlebih lagi, pengalaman pahit Indonesia dalam kasus Timor Leste pada akhir 1960-an menambah keraguan terhadap peran Australia. Kala itu, Australia dinilai turut andil dalam proses kemerdekaan Timor Leste melalui dukungan terhadap referendum, serta pengiriman pasukan penjaga perdamaian setelah hasil referendum menunjukkan mayoritas rakyat Timor Leste memilih merdeka. Banyak masyarakat Indonesia meyakini bahwa di balik kebijakan luar negeri Australia, terdapat kepentingan ekonomi dan politik yang tidak bisa diabaikan. Eksplorasi minyak dan gas di Laut Timor pasca kemerdekaan Timor Leste menjadi bukti konkret bagaimana Australia memperoleh keuntungan strategis dari perpecahan wilayah Indonesia. Kecurigaan serupa pun dialamatkan pada kasus Papua. Jika Papua menjadi negara merdeka, diyakini Australia akan memperoleh pengaruh lebih besar secara ekonomi dan politik di kawasan tersebut. Keyakinan ini mengakar kuat di sebagian masyarakat dan menjadi bahan diskusi hangat setiap kali hubungan bilateral Indonesia dan Australia diuji. Namun demikian, pada Februari 2024, isu ini mulai menemukan titik terang. Pada tanggal 23 Februari 2024, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, melakukan kunjungan resmi ke Jakarta dan bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam konferensi pers yang digelar usai pertemuan, Marles secara tegas menyatakan bahwa Australia tidak mendukung gerakan kemerdekaan Papua atau organisasi Papua Merdeka dalam bentuk apapun. Ia menegaskan bahwa Australia sepenuhnya mengakui kedaulatan wilayah Indonesia, termasuk Papua, dan berkomitmen menjaga stabilitas kawasan bersama Indonesia. Pernyataan ini menjadi jawaban yang selama ini dinantikan oleh publik Indonesia dan pemerintah, serta menjadi tamparan keras bagi OPM yang selama ini berharap mendapatkan dukungan dari Australia. Pernyataan resmi Richard Marles membawa angin segar dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada sejarah kelam dan dinamika yang kompleks, kedua negara berusaha menjaga kepercayaan dan stabilitas bersama. Hubungan antara Indonesia dan Australia telah terjalin sejak awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Australia merupakan salah satu negara yang secara aktif mendukung perjuangan Indonesia saat itu. Selama beberapa dekade terakhir,
Hubungan kedua negara terus berkembang dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, dan pertahanan. Meski sempat diwarnai ketegangan dalam kasus Timor Leste, kedua negara memilih untuk terus menjalin kerjasama strategis demi keamanan kawasan. Untuk menjaga Papua tetap damai dan menjadi bagian utuh dari Indonesia, pemerintah tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan dan diplomasi. Perhatian serius juga perlu diberikan pada pembangunan Papua secara menyeluruh. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan adalah langkah krusial. Masyarakat Papua harus merasa memiliki dan menjadi bagian penting dari Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan inklusif, harapan untuk meredam potensi separatisme bisa semakin besar. Tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menyikapi gerakan separatis seperti OPM tidak berhenti hanya pada aspek militer dan diplomatik saja. Salah satu persoalan mendasar yang kerap menjadi bahan kritik adalah masih adanya kesenjangan sosial dan ekonomi antara Papua dan wilayah lain di Indonesia. Ketimpangan pembangunan ini sering dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk mempengaruhi opini masyarakat lokal bahwa mereka dianaktirikan oleh negara. Narasi bahwa Papua tidak diperhatikan atau diabaikan oleh pemerintah pusat menjadi bahan bakar yang terus dikobarkan oleh OPM untuk menumbuhkan rasa tidak puas dan semangat pemisahan diri. Dukungan negara-negara sahabat seperti Australia, yang secara tegas menyatakan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia, termasuk Papua, menjadi kekuatan moral dan politik yang penting. Pernyataan Richard Marles pada Februari 2024 menjadi bukti bahwa posisi Indonesia di mata dunia tetap kuat dan mendapat pengakuan internasional. Hal ini menjadi pengingat bahwa meskipun terdapat dinamika dan perbedaan pendekatan dalam berbagai isu bilateral, Australia tetap menghormati integritas teritorial Indonesia. Pernyataan itu sekaligus menutup ruang bagi spekulasi liar yang selama ini berkembang di masyarakat mengenai dugaan keterlibatan negara tetangga dalam mendukung gerakan separatis Papua. Namun pemerintah Indonesia tetap tidak boleh lengah. Isu Papua adalah isu yang sangat sensitif dan penuh dengan dinamika. Setiap tindakan yang diambil, baik oleh aparat keamanan maupun pejabat pemerintah, harus selalu mengedepankan prinsip keadilan dan menghormati hak asasi manusia. Sebab, pelanggaran sekecil apapun dapat dijadikan amunisi oleh kelompok separatis untuk membangun narasi anti-Indonesia di forum internasional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat di lapangan sangat penting, agar penanganan konflik bisa dilakukan secara proporsional dan tidak mencederai nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Di tengah semua upaya tersebut, peran masyarakat sipil, media, dan akademisi juga tak kalah penting. Masyarakat Indonesia perlu mendapatkan informasi yang benar, utuh, dan objektif mengenai situasi di Papua. Media harus menjalankan fungsinya secara bijak, tidak terjebak pada pemberitaan yang provokatif atau bias. Akademisi dan peneliti di bidang sosial, budaya, dan keamanan juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis data yang membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat bagi Papua. Dengan kombinasi pendekatan militer yang bijaksana, pembangunan yang merata, diplomasi yang aktif, dan keterlibatan seluruh elemen bangsa, Papua diharapkan akan semakin kokoh dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Masa depan Papua bukan berada di luar Indonesia, tetapi justru di dalam Indonesia yang mampu memberikan keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap identitas serta martabat masyarakatnya. Semangat kebersamaan dan persatuan inilah yang menjadi kunci untuk membangun Papua yang damai, maju, dan sejahtera, tanpa harus terpecah oleh ambisi politik kelompok separatis yang sempit dan penuh manipulasi.